Van Nistelrooy dikabarkan akan menjadi salah satu asisten Erik ten Hag di Manchester United, yang mana kabar ini sebenarnya menjadi kabar yang sangat bagus untuk menunjang kinerja dari para striker MU gitu. Nah, maka di video kali ini aku akan memberikan pandanganku terkait dengan rumor yang sedang bergulir di sosial media ataupun di media kayak gitu. Nah, gini, di aku pertama kali mendengar kabar ini pertama dari siapa ya? Kalau nggak salah sih dari CNN ya, dari Sky Sportnya ini, Sky Sportnya Inggris kalau nggak salah ya, UK Sky Sport atau dan lain seperti itulah kayak gitu. Kemudian aku nggak percaya karena kan ya Sky Sport, CNN, Athletic ini kan banyak hoaxnya, kebanyakan hoax gitu, kebanyakan hoax. Kemudian ya si Fabrizio Romano kemudian nge-tweet bahwasanya menyatakan bahwasanya Ruud van Nistelrooy itu dikabarkan akan menjadi salah satu anak buah dan tanda petik ataupun asistennya Erik ten Hag di MU kayak gitu, karena kontrak Erik ten Hag kan itu sudah bisa dibilang sudah berakhir kemudian diperpanjang. Nah, salah satunya yang aku nggak tahu adalah apakah Erik ten Hag yang meminta atau Ineosnya yang request bahwasanya ya udah masukkan Ruud van Nistelrooy untuk mendukung kinerja striker. Nah, karena musim lalu MU sulit cetak gol karena si Højlund itu cuma striker utama ya. Højlund itu cetak cuma 11 gol di Liga Inggris gitu, cuma cetak 11 gol dengan harga 70 juta ya, rasaku nggak cukup kayak gitu. Tapi nggak bisa salahkan dia juga karena usia dia masih 19 atau mungkin 20 tahun kayak gitu. Nah, kemudian muncullah pertama berita itu muncul, oke aku menganggap mungkin rumor. Oke, kemudian kedua, ketiga, keempat, kemudian Fabrizio Romano nge-tweet tentang ini, aku pikir, kayaknya ini beneran, apalagi sudah dikatakan bahwasanya sudah dikonfirmasi sama si Fabrizio Romano bahwasanya ya salah satu hal yang akan dimasukkan ke kontrak baru Erik ten Hag adalah memasukkan nama Ruud van Nistelrooy sebagai salah satu asisten pelatih dia kayak gitu. Nah, kalau menurutku pendapatku pribadi ya sangat bagus kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat penyerang MU musim lalu, Anthony flop, oke, Martial banyak cedera dan juga flop. Rashford flop satu musim. Højlund bisa dibilang cukup lumayan. Sancho bermasalah, oke, sama Erik ten Hag. Kemudian karena memang nggak ada striker lain yang dimainkan jadi striker itu siapa? Ya kadang si Bruno, kadang si McTominay, kan agak menyedihkan karena itu bukan posisi mereka, dan beruntungnya mereka ini bisa cetak gol pada saat dibutuhkan. Nah, itu yang beruntungnya kan itu. Tapi kan kita nggak bisa berharap sama mereka terus dong, karena memang bukan tupoksi mereka, bukan tugas mereka. Maka dari itu datangnya Van Nistelrooy, ya kalau menurutku pada zamannya ya Van Nistelrooy one of the best striker gitu loh. Dia kan tipe striker yang ya tipe striker old school lah bisa dibilang, yang pada zaman itu yang nunggu di kotak penalti, yang nggak banyak bergerak kiri kanan, kemudian terima umpan di kotak penalti. Ya kasarnya kalau dia udah dapat bola di kotak penalti ya udah pasti gol gitu. Kemudian dia kan ribut sama kasarnya sama Sir Alex lah, ribut karena dia nggak suka datangnya Ronaldo ini, lebih suka dribble bola, lebih suka gocek-gocek bola. Dia nggak suka pemain yang begitu, dia lebih suka pemain sayap itu yang memberikan umpan-umpan crossing sehingga dia bisa melakukan penyelesaian di kotak penalti. Kan itu awalnya. Tapi kan secara bakat, secara apa yang ditujukannya ya luar biasa gitu. Kemudian dia pindah ke Madrid juga bisa dibilang nggak flop. Kemudian dia pindah ke kemana ya? Kalau nggak salah aku ke Liga Spanyol ya. Ke Liga Spanyol dia pindah ke Levante atau kemana kayak gitu. Kemudian ya dia nggak flop, nggak bisa dibilang flop juga kayak gitu kan. Jadi kalau menurutku ya apa yang dipunyai sama Van Nistelrooy semoga bisa ditularkan kepada Højlund, Rashford, Anthony mungkin kalau dipertahankan, kemudian Greenwood nanti ya, semua penyerang MU lah, karena dia secara visi, secara first touch, secara dribbling bagus gitu kan. Terbukti yang ada dia dribbling dari tengah lapangan, aku nggak tahu lawan siapa, dia dribbling dari tengah lapangan kemudian dia shooting, artinya menunjukkan bahwasanya dia juga bisa bermain secara apa ya, secara bukan hanya sebagai striker penunggu halte bus gitu di depan kotak penalti aja, nggak, dia bisa turun, dia bisa dribbling dari tengah ke depan kayak gitu kan. Jadi kalau aku bilang ini kabar yang sangat bagus, kabar yang sangat
menyenangkan. Semoga saja ya seperti aku bilang Højlund bisa belajar banyak, karena kan kelemahan Højlund ya secara insting killer dia bagus, cuman yang jadi masalah sama Højlund ini kan adalah visinya yang belum terbentuk, karena ya pemain usia 19 tahun mau diharapin apa kayak gitu kan, bukan ya mau diharapin apa kayak gitu, kecuali dia sudah 25 tahun. Kalau visinya masih jelek ya baru dibuang. Kalau masih 19 sampai 22 tahun rasa proses pembentukan visi lah kayak gitu. Jadi semoga dia bisa belajar banyak. Kemudian yang jadi masalah sama Højlund kan adalah apa ya, first touch dia kan jelek kan. Højlund ini bisa dibilang first touch-nya itu tidak sebagus Lewandowski. Bahkan Haaland first touch-nya jelek. Kalau aku pribadi bilang Haaland itu first touch-nya jelek. Jadi kalau aku pribadi semoga ya Van Nistelrooy bisa menularkan ilmunya. Bahkan kalau aku bilang Van Persie rekrut aja lagi sebagai asisten pelatih, biar dua pelatih penyerangnya gitu sama-sama Belanda ya bodo amat, yang penting MU-nya bisa step up lah ya itu. Jadi kalau menurut aku, jadi kembali lagi kalau menurutku ya semoga Højlund bisa menjadi murid yang bagus gitu, bukan jadi murid yang pembangkang, karena ya pelatih dia atau mentor dia bukan orang sembarangan, yaitu Van Nistelrooy, yang mana pada zamannya dia menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia yang ada kayak gitu loh. Ngerti nggak? Oke? Ya rasaku itu aja sih terkait dengan info ini, karena cuma satu topik ya, nggak banyak yang bisa diomongin. Jadi bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih, semoga terhibur.